Halo guys, kembali bersama saya di channel ini. Pada video ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu membuat program sederhana menggunakan operator, if, dan array dengan bahasa pemrograman Java. Tapi sebelum saya melanjutkan ke video penjelasan, luangkan waktu 3 detik untuk subscribe dulu ya. Setiap dukungan membantu saya dapat terus melanjutkan membuat konten guys. Terima kasih. Oke guys, sekarang kita cek terlebih dahulu tugas apa saja diminta guys. Pada soal ini, ternyata soal yang diminta sama seperti dengan tugas sebelumnya. Namun pada kali ini kita diminta untuk menambahkan operator array. Jadi kita diminta untuk membuat coding yang seperti tugas sebelumnya, menggunakan operator if, array dengan kasus yang sama guys. Sekarang kita lanjut ke kode yang dulu saya pernah buat, karena codingan ini berdasarkan tugas 2 dan beberapa bagian sudah saya ubah guys. Pada video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan pada fungsi-fungsi kode berikut ini. Pada baris pertama hingga ketiga tidak ada perubahan. Berfungsi untuk mengimport kelas scanner untuk membaca input masuk dari terminal. Number format untuk konversi angka ke bilangan dengan titik desimal. Dan localer untuk konversi angka ke mata uang sesuai dengan kode negara. Pada baris ke-9 untuk inisiasi scanner untuk membaca input masuk dari terminal. Pada baris ke-11 untuk inisiasi konversi angka ke rupiah. Pada baris ke-19 terdapat variabel double dengan gaji untuk mewakili bilangan dengan titik desimal berisi array 5 juta, 6,5 juta, dan 9,5 juta. Pada baris ke-22 terdapat variabel integer dengan gaji indeks berisi negatif 1. Tujuannya ketika golongan tidak diinput atau tidak valid, maka sistem akan menganggap indeks array tidak ditemukan. Pada baris ke-24 menampilkan judul aplikasi. Pada baris ke-27 menampilkan pesan masukkan golongan A atau B atau C. Dan pada baris ke-28 variabel string dengan golongan akan menerima input A atau B atau C dari terminal. Pada baris ke-31 hingga 46 adalah penentuan golongan dengan algoritma if atau jika. Pada bagian codingan ini sebelumnya berisi variabel untuk menyetel gaji pokok. Namun kali ini kita menyetel gaji indeks guys. Inilah perbedaannya guys. Jadi cara kerjanya adalah indeks 0 adalah array pertama, indeks 1 adalah array kedua, indeks kedua adalah array ketiga. Jika golongan adalah A, maka gaji indeks adalah 0, mewakili array pertama yaitu 5 juta. Jika golongan adalah B, maka gaji indeks adalah 1, mewakili array kedua yaitu 6,5 juta. Jika golongan adalah C, maka gaji indeks adalah 2, mewakili array ketiga yaitu 9,5 juta. Jika tidak ada atau tidak cocok, maka menampilkan output pesan parameter golongan tidak valid dan mengakhiri proses algoritma. Mungkin pasti ada yang tanya, kok if golongan equal ignore case, bukan if golongan sama dengan A. Jadi, di variable string tidak bisa dibandingkan dengan operator 2 sama dengan. Jadi, waktu saya melakukan percobaan dengan if golongan 2 sama dengan A pada tugas 2, maka hasilnya sering dianggap false, walaupun isi stringnya tetap sama guys. Sebagai solusi, saya menggunakan equals ignore case di mana sudah tidak perlu menggunakan to uppercase untuk mengkonversi huruf kecil menjadi huruf besar. Pada baris ke-49 terdapat variabel double dengan gaji pokok adalah mengambil array gaji berdasarkan indeks gaji. Pada baris ke-52 adalah menambahkan output pesan golongan yang telah dipilih dan gaji pokok dari variabel yang sudah ditentukan berdasarkan golongan. Pada baris ke-58 terdapat variabel double dengan jam untuk mewakili bilangan dengan titik desimal berisi array 0,30, 0,32, 0,34, 0,36, 0,38. Pada baris ke-59
terdapat variabel integer dengan jam indeks berisi -1. Tujuannya ketika golongan tidak diinput atau tidak valid, maka sistem akan menganggap indeks array tidak ditemukan. Sekarang kita lanjut ke baris ke-64 hingga 70, yaitu diawali dengan menampilkan output pesan masukkan jam lembur. Jika tidak ada input masuk, maka menampilkan output pesan parameter jam lembur tidak ada dan mengakhiri proses algoritma. Setelah itu, simpan input jam lembur dari terminal ke variabel jam lembur. Pada baris ke-73 hingga 89 adalah penentuan jam lembur dengan algoritma if atau jika. Jika jam lembur adalah 1 jam, maka jam indeks adalah 0, mewakili array pertama yaitu 0,30. Jika jam lembur adalah 2 jam, maka jam indeks adalah 1, mewakili array kedua yaitu 0,32. Jika jam lembur ada 3 jam, maka jam indeks adalah 2, mewakili array ketiga yaitu 0,34. Jika jam lembur adalah 4 jam, maka jam indeks adalah 3, mewakili array keempat yaitu 0,36. Jika jam lembur adalah sama atau lebih dari 5 jam, maka jam indeks adalah 4, mewakili array kelima yaitu 0,38. Jika tidak ada atau tidak cocok, maka menampilkan pesan parameter jam lembur tidak valid dan mengakhiri proses algoritma. Pada baris ke-92, terdapat variabel double dengan persen lembur adalah mengambil array jam berdasarkan indeks jam. Pada baris ke-95 adalah menampilkan pesan jam lembur saat ini dari variabel jam lembur. Pada baris ke-101, terdapat variabel double dengan gaji lembur berisi persen lembur dikali gaji pokok. Pada baris ke-102, terdapat variabel double dengan gaji total berisi gaji pokok ditambah gaji lembur. Pada baris ke-105 hingga 111 adalah menampilkan hasil berupa jenis golongan karyawan, jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji yang telah diproses. Nah, ini ada akhir dari proses algoritma hitung gaji dengan bahasa pemrograman Java yang pernah saya buat di tugas sebelumnya. Sekarang kita coba jalankan kodenya, guys. Sebagai contoh, saya akan memasukkan A pada input golongan. Maka akan muncul output pesan gaji pokok untuk golongan A adalah 5 juta. Sebagai contoh, saya akan memasukkan 5 pada input jam lembur. Maka akan muncul output pesan jam lembur saat ini adalah 5 jam. Pada bagian akhir algoritma juga akan menampilkan output pesan rincian lengkap gaji berisi jenis golongan karyawan, jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji. Inilah tugas 3 algoritma dan pemrograman yang telah saya kerjakan, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, gugur dalam penyampaian, ataupun tulisan coding yang tidak terbaca karena tulisan di line kecil. Bagi kalian yang suka nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan komen di bawah tentang apa yang mau kalian tonton di video tugas selanjutnya. Dan yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video-video baru, guys. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan tugas 3 algoritma dan pemrograman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.